Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sigit Roma Rizky H. NIM 21416248201022 dari kelas FM 21B. Di sini saya akan menyelesaikan ujian tengah semester dengan mata kuliah Pharmaceutical Care dengan dosen pengampu APT Lina Aliani Mardiana SSI MPharm. Respon stres pasien gagal ginjal kronik yang menjadi hemodialis. 1. Abstrak. Gagal ginjal kronik merupakan gangguan fungsi renal yang progresif dan irreversibly, di mana kemampuan tubuh gagal untuk mempertahankan metabolisme dan keseimbangan cairan dan elektrolit, menyebabkan urin pada pasien yang menderita GGK kemungkinan akan mendapat terapi hemodialisa. Merupakan suatu terapi untuk menggantikan fungsi ginjal dengan bantuan mesin dialisis pada pasien hemodialisa mengalami ketergantungan seumur hidup, mengakibatkan terjadinya perubahan ketidakseimbangan dalam kehidupannya. Perubahan itu akan menimbulkan berbagai komplikasi yang akan membuat ketidaknyamanan, menurunnya kualitas hidup, meliputi kesehatan fisik, psikologis, spiritual, status sosial ekonomi, dan dinamika keluarga. Dampak psikologis meliputi kecemasan, stres, dan depresi. Tujuan dari penelitian ini adalah mengetahui beban psikologis pada pasien gagal ginjal kronik yang menjalani hemodialisa yang dilihat dari 3 komponen, yaitu depresi, kecemasan, dan stres. 2. Pendahuluan. Gagal ginjal kronik atau penyakit renal tahap akhir merupakan gangguan fungsi renal yang progresif dan irreversibel, di mana kemampuan tubuh gagal untuk mempertahankan metabolisme dan keseimbangan cairan dan elektrolit, menyebabkan urin, retensi urin, dan sampah nitrogen lain dalam darah. Brunner dan Suder 2011 dalam Herdrianti 2016. Pada pasien yang menderita gagal ginjal kronik, kemungkinan akan dihadapkan oleh pilihan terapi, salah satunya yaitu terapi hemodialisa. Hemodialisa merupakan suatu bentuk terapi untuk menggantikan fungsi ginjal dengan bantuan mesin dialisis. Keadaan ketergantungan pada mesin dialisis seumur hidupnya serta menyesuaikan diri terhadap kondisi sakit mengakibatkan terjadinya perubahan dalam kehidupan, menurun seksual serta perubahan gaya hidup, perubahan tingkat aktivitas fungsi makanan, pikiran tentang kematian yang dapat menyebabkan kecemasan dan depresi pada pasien. Kohli, Barta, dan Agrawal 2011 dalam menangani 2017. Selain itu juga dapat terjadi perubahan dalam kehidupan yang dapat memicu terjadinya stres. Hal ini sesuai dengan pendapat Yosef
2007 bahwa stres diawali dengan adanya ketidakseimbangan antara tentuan dan sumber daya yang dimiliki individu. Semakin tinggi kesenjangan terjadi, semakin tinggi pula tingkat stres yang dialami individu. Cecilia 2011. Pada pasien hemodialisa mengalami ketergantungan seumur hidup, mengakibatkan terjadinya perubahan ketidakseimbangan dalam kehidupannya. Parida 2010 dalam Novitariasi 2015 menyatakan perubahan dalam kehidupan pasien yang menjalani hemodialisa akan menimbulkan berbagai komplikasi yang akan membuat pasien merasakan ketidaknyamanan. Menurunnya kualitas hidup meliputi kesehatan fisik, psikologis, spiritual, suatu sosial, ekonomi, dan dinamika keluarga. Stres pada pasien hemodialisa berasal dari keterbatasan aktivitas fisik, perubahan konsep diri, status ekonomi keluarga, dan tingkat ketergantungan. Safifour 2010 dalam Cecilia 2011. Pelaku yang sering terjadi pada pasien menjalani hemodialisa adalah ketidakpatuhan terhadap modifikasi diet, pengobatan, uji diagnostik, dan pembatasan asupan cairan. Baradero, Deirit, dan Siswadi 2009 dalam Sandra DKK 2012. Dampak stres lainnya pada pasien yang menjalani hemodialisa yaitu dapat memperburuk kesehatan pasien dan menurunkan kualitas hidupnya, seperti keterbatasan untuk aktivitas berat, nyeri otot, kram, gangguan pembatasan cairan, gangguan kemampuan bekerja, ketergantungan medis, dan gangguan kehidupan seksual. Supiana 2015. 3. Metode penelitian. Pasien penelitian ini menggunakan desain deskriptif, yaitu penelitian yang berusaha mendeskripsikan suatu gejala peristiwa kejadian yang terjadi sekarang. Nor 2011. Pada penelitian ini bertujuan untuk mengatur respon stres pasien gagal ginjal kronik yang menjalani hemodialisa di RSUD. Dr. Harjono Ponorogo. Variabel dalam penelitian ini adalah respon stres pasien gagal ginjal kronik yang menjalani hemodialisa di RSUD. Dr. Harjono Ponorogo. Populasi pada penelitian ini adalah seluruh pasien gagal ginjal kronik yang menjalani hemodialisa di RSUD Dr. Harjono Ponorogo dengan jumlah 224 orang. Pada penelitian ini, sampel yang digunakan adalah sebagian pasien gagal ginjal kronik yang menjalani hemodialisa di RSUD Dr. Harjono Ponorogo dengan jumlah responden 34 orang. Peneliti menggunakan teknik purposive sampling. Besar sampel pada penelitian ini berjumlah 34 orang. 4. Hasil.
Tabel 1. Karakteristik responden. Tabel 2. Distribusi frekuensi. Tabel 2. Distribusi frekuensi respon stres pasien gagal ginjal kronik yang menjalani hemodialisa di RSUD Dr. Harjono Ponorogo pada tanggal 26 sampai 30 Juli 2018. 5. Pembahasan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pasien dengan umur 42 sampai 50 tahun didapatkan sebanyak 8 responden, 23,53% mengalami tingkat stres ringan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pasien perempuan didapatkan sebanyak 11 responden, 32,35% yang mengalami stres ringan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pasien yang bekerja sebagai tani sebanyak 7 responden, 20,59% mengalami tingkat stres ringan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pasien yang berpenghasilan 1.500.000 sebanyak 17 responden, 50% mengalami tingkat stres ringan. Hasil penelitian menunjukkan pasien yang sudah menikah sebanyak 8 responden, 52,94% mengalami tingkat stres ringan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pasien hemodialisa yang lama lebih dari 12 bulan sebanyak 15 responden, 44,12% mengalami tingkat stres ringan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pasien yang frekuensi hemodialisis. Hasil penelitian menunjukkan pasien yang sudah menikah sebanyak 8 responden, 52,54% mengalami tingkat stres ringan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pasien hemodialisa yang lama lebih dari 12 bulan sebanyak 15 responden, 44,12% mengalami tingkat stres ringan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pasien yang frekuensi hemodialisis seminggu 1 kali sebanyak 11 responden, 32,35% mengalami tingkat stres ringan. Jumlah frekuensi HD dimasukkan agar pasien tidak mengalami uremia dan gangguan kelebihan cairan serta komplikasi yang disebabkan oleh kerusakan ginjal. Semakin sering frekuensi HD diharapkan semakin bagus kualitas hidup pasien. Ibrahim 2012. Dalam Rahayu 2018 menurut peneliti, pasien dengan frekuensi HD kurang dari 2 kali per minggu mengalami stres ringan. Karena pasien dengan frekuensi HD tidak sering, biasanya di kondisi kesehatan masih bagus karena fungsi ginjalnya masih ada walaupun terbatas, sehingga komplikasi dari gagal ginjal kronik terhadap kesehatan pasien lebih sedikit. 6. Kesimpulan. Respon stres pasien gagal ginjal kronik yang menjalani hemodialisa di RSUD Dr. Harjono Ponorogo didapatkan bahwa dari 34 responden terdapat sebagian besar 19 responden, 55,88% mengalami stres ringan. Hampir setengahnya, 10 responden, 29,41% mengalami stres normal, dan sebagian kecil 5 responden, 14,71% mengalami stres sedang. Referensi.